Indonesia beberapa tahun lalu kembali beraksi karena diduga membocorkan jutaan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan setidaknya ada 6 juta data nomor pokok wajib pajak yang diduga dibocorkan dan dijual biorka di Bridge Forum. Dan dari jutaan data tersebut, beberapa diantaranya adalah milik Presiden Joko Widodo dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun meminta Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi terkait dengan kebocoran tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan evaluasi terkait adanya dugaan data nomor pokok wajib pajak yang bocor. Menteri Keuangan menyebutkan nantinya setelah evaluasi rampung akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada awak media. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkyu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Seperti diketahui, dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Bridge Forums. Melalui akun X @sekron, pihaknya menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Biorka pada 18 September 2024. Selain NPWP, data yang juga terseret diantaranya nomor induk kependudukan, alamat, nomor handphone, email, dan data-data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai 150 juta rupiah. Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Selain itu, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar seperti Sri Mulyani. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terjadi lagi jutaan data wajib pajak diduga bocor. Begitu kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber dari Vaksin.com. Halo, selamat pagi Pak Alphonse. Pagi Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Sebelum kita membahas lebih jauh begitu, review terlebih dahulu dari Anda terkait dengan sistem pengamanan data-data ataupun identitas pribadi warga negara Indonesia. Dari kacamata Anda seperti apa nih saat ini Pak Alphonse? Sebenarnya saya cukup bangga dengan Departemen Keuangan. Jadi selama ini ketika terjadi kebocoran data cukup terhindar ya Departemen Keuangan. Jadi kemarin kan Dukcapil, Depkes, lalu instansi lain. Saya pikir wah Departemen Keuangan cukup ini. Saya cukup salut dan memang data Dirjen Pajak ini yang sangat sensitif. Kalau sampai bocor dan dieksploitasi ya akibatnya akan cukup memprihatinkan. Tapi ya hari ini bocor. Tapi kalau kita lihat dari kebocorannya ini sekitar 6 juta data. Jadi wajib pajak itu banyak sekali. Jadi saya pikir dari Dirjen Pajak bisa membaca, bisa mencari tahu kira-kira dari mana bocornya untuk jenis yang 6 juta ini. Okay. Nah dari situ saya menunggu-nunggu nanti dari siaran persnya, dari jenis data yang bocor golongannya akan kira-kira bisa diperkirakan. Oh ini bocor dari mana? Itu sih yang kita harapkan. Baik. Nah kalau bisa digambarkan lantas bagian mana saja ini yang menjadi titik terlemah lah kalau kita lihat dari sistem pengamanan siber di Indonesia begitu. Pengamanan cyber itu sebenarnya membutuhkan satu kedisiplinan. Jadi bukan merupakan sesuatu yang sulit. Okay. Jadi standarnya jelas. Ada ISO 27001. Yeah. Ada kalau mau ikut di luar ada di GDPR. Kalau untuk ngikutin yang kartu, kamu mau mengakses kartu kredit ada PCI DSS. Okay. Amerika ada HIPAA. Dan standar itu tinggal diikutin, banyak standarnya panjang. Okay. Yang jadi masalah itu kayak orang diet. Semua orang tahu caranya. Semua orang tahu, sumbernya tahu. Kamu tahu kalau supaya nggak gemuk itu kamu makan, kurangin makan, jangan makan malam gitu. Atau kurangi gula. Tapi kita jalanin baru 2 minggu balik lagi ke kebiasaan lama. Sama seperti pengelolaan data. Jadi kita harus disiplin untuk menjaga kredensial, menjaga vulnerability, lalu menjaga hak akses. Lalu kalau setiap kali ada update selalu diupdate. Lalu
selalu mengkomunikasikan adanya perubahan akses atau apa. Nah, seperti itu yang harus dilakukan, harus menjadi satu kebiasaan. Kalau mau langsingnya begitu, kalau mau datanya aman sama juga. Kira-kira seperti itu, ilmunya ada semua tersedia, cuman kedisiplinan dan kesadaran untuk menjalankannya saja, Pras. Oke, nah lantas bagaimana dengan upaya-upaya begitu dari pemerintah maupun para pemangku kepentingan untuk menjaga keamanan data-data warga negara Indonesia begitu dari serangan-serangan cyber sendiri begitu sejauh ini? Apakah sudah cukup optimalkah? Jujur saja kalau kita lihat dari apa yang terjadi sampai hari ini, ya memang Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalannya. Sisi positifnya artinya penetrasi digital sudah cukup baik. Kita nomor 4 terbesar di dunia pengakses internet. Tetapi kita bisa dapatkan manfaatnya dari digitalisasi ini. Tetapi sisi negatifnya adalah ya data kita bocor dengan gegap gempita dan kita lihat sebagai contoh simpel ya. Andaikan kita berada di Timur Tengah, petanya pindah ke Timur Tengah, kita Indonesia sudah selesai. Kenapa? Karena data kita ada di mana-mana gitu loh. Dan kalau terjadi perang, terjadi apa, oh itu mudah sekali itu dieksploitasi datanya. Jangka pendeknya di Indonesia hari ini apa yang akan terjadi? Nah, yang perlu dihati-hatikan adalah wajib pajak akan dieksploitasi. Siapapun yang memiliki 6 juta data ini saya yakin udah dibeli. Dan akan dieksploitasi. Nanti tahu-tahu kita akan dapat WA dari petugas pajak. Anda mengalami kekurangan bayar 500 juta. Harap hubungi nomor ini. Lalu diminta untuk transfer berapa? 250 juta untuk damai atau apa gitu. Penipuan-penipuan seperti itu segera akan terjadi. Dan hal itu yang harus diperhatikan. Karena itu kami minta ke Dirjen Pajak atau pihak terkait, tolong diinformasikan siapa saja yang bocor datanya. Kita nggak mau menghukum. Kita mau supaya pemilik data ini bisa tahu, wah data gue bocor, gue mesti hati-hati. Kenapa? Karena yang dibocorkan ada email, ada nomor telepon, dan data kependudukan, dan NPWP. Itu kalau orangnya nggak sadar datanya bocor, lalu dia jadi korban eksploitasi, tertipu, ya secara tidak langsung mengelola data harus bertanggung jawab loh. Oke. Nah, menyikapi kondisi seperti ini bagaimana begitu? Mengingat ini kan yang lagi hot issue sekarang terkait dengan data dari perpajakan begitu, bahkan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya pun juga tersebar begitu, dalam artian diduga juga bocor begitu. Ya, kalau saya lihat si Bjorka ini moga-moga sama, kita nggak bisa pastikan dia sama atau enggak. Itu cukup pintar juga dalam mengeksploitasi data ini, membocorkan. Kenapa? Karena yang dibocorkan adalah selain data masyarakat juga data pejabat tinggi, data presiden, anak presiden, lalu menterinya. Kenapa? Karena secara tidak langsung, jadi pejabat di Indonesia ini tahu bahwa, wah kalau bocor ini begini rasanya. Begini rasanya penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang datanya bocor. Nah, semoga dengan adanya ini kesadaran bisa ditingkatkan dan kita bisa belajar walaupun terjadi berulang. Ya saya berdoa terus, semoga kita selalu belajar lah. Baik, tapi kalau kita lihat data-data yang dibocorkan seperti ini begitu, meskipun kita tahu siapa yang membelinya, ini valid atau tidak? Tapi tahan dulu jawabannya, Pak Alphonse. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan 10 besar negara dengan kebocoran data terbesar di dunia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Yang pertama ada negara Amerika Serikat, ada sekitar 994.994,72 juta maksud kami. Ini yang mengalami kebocoran data di Amerika Serikat. Kemudian Rusia 338,57 juta data, kemudian India 165,08, China 161,37, kemudian Iran, Brazil, Perancis, baru Indonesia. Dan selanjutnya ada Inggris serta Filipina, 10 negara dengan kebocoran data terbesar. Berikutnya kita lihat dugaan insiden kebocoran data berdasarkan sektor. Di tahun 2023 ada berapa kasus? Administrasi pemerintahan 71 kasus, kemudian keuangan 12 kasus, energi dan mineral
3 kasus, kemudian kesehatan, pangan, pertahanan, infokom, transportasi masing-masing 1 kasus dan lainnya 12 kasus. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alphonse Tanujaya. Ya Pak Alphonse, dengan menyikapi kondisi seperti ini saat ini apa yang bisa disampaikan begitu? Nah kalau bicara mengenai data-data yang bocor ke publik begitu ataupun memang diperjualbelikan, itu data-datanya sebenarnya validkah atau bagaimana? Oke. Kita memang pertama kali orang mengklaim punya data, kita harus konfirmasi apakah datanya itu valid atau tidak. Oke. Jadi kemarin dari sampel yang diberikan oleh Bjorka, lalu kami lakukan cross check dan di sana ada data NIK, data kependudukan. Nah dari data NIK dan data kependudukan ini kita cross check dengan data kependudukan yang sudah bocor dan disebarkan itu valid. Jadi kita bisa katakan bahwa data itu valid. Sebagai contoh gini, saya mau ucapin selamat ulang tahun kepada Bu Menteri gitu loh. Kenapa? Karena dia baru ulang tahun akhir Agustus itu. Kenapa? Karena dari data yang bocor itu. Nah, itu gambarannya. Lalu apa dasarnya kita katakan itu datanya pajak? Ya karena file-filenya ada di situ. KPP, lalu tanggal daftar pajaknya, dia masuk wajib pajak besar atau bukan, ya jelas dari file-filenya itu ada data dari kantor pajak. Jadi atas dasar itu kita katakan bahwa datanya valid dan bocor dari DJP. Baik, nah ini menarik kalau kita lihat kan kemarin pemerintah khususnya Presiden Jokowi begitu menyebutkan bahwa ada 2 faktor penyebab kebocoran yaitu password kemudian data yang disimpan di banyak tempat. Nah bagaimana pandangan Anda, Pak Alphonse? Kalau Pak Presiden kan memang mengetahui cukup secara umum ya kan bahwa ini adalah kebocoran data karena password dan ini. Nah, bagi awam itu yang harus diperhatikan. Nah, bagi pengelola data, hal yang harus diperhatikan, Anda perlu mengikuti standar yang baik. Banyak standar yang saya sebutkan tadi, standar ISO, standar PCI DSS, itu standarnya kayak skripsi. Anda baca aja pusing, tapi ini Anda harus laksanakan. Ya itulah tugasnya. Jadi kita harus disiplin menjalankan standar pengelolaan dan pengamanan data, pengamanan akses supaya tidak membuka celah keamanan dan berhasil diakses oleh peretas dan diambil datanya. Dan biasanya sisi terlemah adalah user. Jadi kita kita bisa melindungi server dengan baik ya kan, admin punya akses, tetapi dia memberikan akses server ini kepada user yang mungkin ratusan ribuan. Nah user-user itu yang perlu dilindungi dan menjadi tugas yang sangat berat untuk admin. Tapi itu bisa secara rutin dilakukan scanning terhadap semua perangkatnya dengan standarnya, apakah ada vulnerability-nya, apakah sesuai dengan standar. Kalau nggak sesuai standar langsung tolak aksesnya gitu loh. Kalau sesuai standar silakan akses. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Iya, tadi Anda memberikan statement terkait dengan kedisiplinan. Nah, tingkat kedisiplinannya saat ini sudah seperti apa? Apakah kita mungkin perlu ada satu gerakan nasional begitu untuk bagaimana meningkatkan kedisiplinan para pengelola data-data publik ini? Ini sudah lebih dari 2 tahun kita bicarakan hal ini. Jadi kedisiplinan ini yang memang diperlukan, tapi mungkin perlu ada satu kesadaran dan peningkatan SDM. Jadi kalau kita lihat dari instansi dan lembaga, kalau dikasih tanggung jawab mengelola data, itu semua berebut. Mengapa? Karena itu berhubungan dengan anggaran. Kenapa? Karena otaknya itu pengen dapat anggaran, bukan otaknya pengen melayani. Itu yang mohon dibenarkan gitu loh. Kita mengelola data itu amanah, bukan berkah. Kalau berkah itu Anda dapat, Anda syukuri, Anda berusaha dapatkan berkah lebih banyak lagi. Tapi kalau amanah Anda dapatkan, Anda jaga dengan baik, Anda pelihara. Nah, data itu adalah amanah bukan berkah. Itu sikap dasar yang harus didapati gitu loh. Yang semoga ini bisa disadari. Jika ini dasar pemikiran yang bisa berubah, saya yakin pengelolaan data akan lebih aman. Baik, ke depan Anda seperti apa begitu melihat kondisi seperti ini yang terjadi beberapa kali dan bisa dikatakan berulang kali terkait dengan kebocoran data begitu yang berhasil diretas? Ya, saya harapkan dari pemerintah bisa memikirkan dan juga nanti ada pemerintahan baru. Kalau bisa tempatkan orang-orang yang profesional khususnya dalam berhubungan dengan pengelolaan data. Mengapa? Karena kalau ditempatkan orang yang kurang mengerti mengelola data, lalu terjadi lagi pengelolaan kurang baik, akan terjadi kebocoran. Jadi tolonglah kalau bisa diutamakan milenial atau yang lebih muda, mungkin
Gen X atau baby boomer seperti saya ini, ya udahlah kita di tempat-tempat strategis saja, jangan yang di garda terdepan yang mengelola data yang sangat cepat perubahannya. Oke. Jadi barter-barter juga, jadi berikan posisi yang penting sehubungan dengan digitalisasi kepada profesional. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak yang barter itu, silakan dilakukan itu, tapi tidak di bidang-bidang pengolahan data. Baik, tapi berkaca dari kasus yang pernah terjadi begitu di Indonesia, Anda melihat bagaimana? Apakah sebenarnya ya Pak hacker ataupun pembobol data ini dari luar negeri apa dari dalam negeri sih sebenarnya? Atau ya itu masih samar-samar, Pak Alphonse? Dari itu kita sulit bisa mengetahui ini luar negeri atau dalam negeri, tapi yang jelas kita tahu bahwa mereka berkepentingan. Satu. Yang kedua yang kita tahu bahwa mereka memiliki akses, memiliki kemampuan untuk itu, tapi sejujurnya sebenarnya secara tidak langsung pengelola data lembaga publik di Indonesia juga lemah gitu loh. Jadi ya hackernya juga ini, tetapi ditopang oleh lemahnya pengamanan. Kalau disuruh nge-hack yang luar, tetap akan bisa hack, tetapi hasilnya tidak akan segegap gempita meng-hack Indonesia. Oke, nah melihat juga tadi beberapa kejadian begitu, tidakkah bisa begitu misalnya dihadapkan ke kasus hukum begitu atau dihadapkan ke dalam hukum untuk mungkin masuk dalam proses-proses hukum di Indonesia? Sangat bisa jika bisa ditangkap orangnya. Tapi kalau namanya peretas, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sebagai gambaran, jadi Bridge Forum ini sudah ada berkali-kali, hampir 10 kali berganti situs. Kenapa? Karena berhasil diidentifikasi, bahkan pemiliknya ditangkap oleh pemerintah Amerika, ditutup. Tapi sampai hari ini muncul lagi, dia tinggal ganti situs dan usernya sama dan sistemnya sama gitu loh. Jadi ya sesulit itu gitu loh. Oke, nah lantas bagi masyarakat sendiri, masyarakat awam lah khususnya kalau memang yang datanya pun akhirnya terekspos ke publik kemudian dimanfaatkan seperti yang Anda katakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab tadi. Ya, masyarakat perlu kalau untuk mencegah gimana caranya supaya data aku yang dikelola Dirjen Pajak tidak bocor. Tidak ada caranya. Caranya adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga data aku nggak termasuk di situ. Atau semoga Dirjen Pajak disadarkan bahwa dia mengelola amanah. Kalau yang data yang dikelola oleh lembaga lain, lembaga swasta maupun pemerintah. Tapi kalau data saya, mungkin saya bisa lindungi. Pakai kredensial yang baik, aktifkan two-factor authentication, atau kalau nggak mau diteror oleh debt collector, ada pakai aplikasi crowdsourcing seperti Truecaller yang otomatis bisa memblokir nomor telepon yang kita tidak kenal tapi sudah di-tag sebagai spammer. Nah, berarti kalau kita bicara mengenai literasi terkait dengan mitigasi dari kebocoran-kebocoran data begitu yang beberapa kali terjadi di Indonesia, ini apakah perlu juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat luas, Pak Alphonse? Sangat perlu. Jadi literasi digital ini sangat perlu untuk dilakukan supaya masyarakat bisa menyadari bagaimana mereka bisa menjalankan kehidupan digitalnya dengan baik dan dengan aman. Baik, lantas Anda melihat proyeksinya ke depan seperti apa nanti dengan perkembangan dunia cyber di Indonesia begitu dengan beberapa kali kejadian seperti ini? Apakah kita harus merapatkan barisan begitu atau kita memberikan satu semacam mungkin ada metode baru begitu untuk bisa menangkal, memitigasi hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Selain memang tadi ada tanggung jawab dari si pengelola, tingkat kedisiplinan yang harus lebih ditingkatkan lagi begitu. Ya, masyarakat harusnya cepat atau lambat akan belajar, tapi belajar dengan pengalaman pahit. Belajar dengan menjadi korban eksploitasi. Hari ini kita sudah menjadi korban eksploitasi dari kebocoran data. Kebocoran, sebagai contoh kemarin, ada penipuan yang memalsukan dari BPJS. Dia waktu menipu, dia bisa tahu Bapak nomor rekeningnya berapa? Kita sebut rekeningnya, dia tahu. Bapak namanya ini, tanggal lahirnya ini, tinggal di sini, nomor BPJS-nya ini. Artinya apa? Artinya penipunya sudah punya database, data yang bocor itu. Kenapa? Karena datanya itu tinggal dibeli, lalu dia eksploitasi. Korbannya tentu akan percaya. Seakan-akan dia di BPJS, karena dia kan tahu nomor BPJS aku gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu disadari dan masyarakat akan belajar, tetapi taraf menuju belajar itu akan sangat sakit. Kenapa? Banyak yang menjadi korban. Kemarin ada korban orang beli tiket sampai
cuma beli tiket 1 juta, tapi yang nipunya jago, dia sampai rugi 800 juta lebih. Orang dengan penipu yang memiliki data yang luar biasa ini, kira-kira hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Oke, terakhir bagaimana Anda melihat harapan ataupun mungkin rekomendasi yang bisa Anda sampaikan begitu kepada pemirsa begitu terkait dengan menyikapi kondisi seperti ini, mitigasi apa saja yang harus segera dilakukan? Jadi untuk pengelola data, saya harapkan tolonglah ikuti standar dengan baik, jalankan dengan disiplin, baik swasta maupun pemerintah. Untuk masyarakat yang seperti tadi, Anda lakukan call PAMAN one time. Call itu Anda pakai Truecaller untuk mencegah dieksploitasi oleh nomor-nomor spammer. PAMAN itu Anda pakai password manager untuk mengatur semua password Anda supaya unik dan Anda cuma perlu ingat 1 password, tapi password yang unik ini tinggal copy and paste. Pakai password manager itu gratis juga. Lalu one time, aktifkan yang namanya one time password untuk akun-akun Anda, terutama akun email. Kenapa? Karena akun email menjadi dasar untuk pembukaan akun lain. Nah, lalu kalau setelah itu baru akun lain aktifkan untuk factor authentication. Sehingga kalau kredensial Anda bocor, akunnya tetap nggak bisa diambil alih karena diamankan dengan TFA. Oke, itu dia tips yang sudah disampaikan Pak Alphonse ya terkait dengan keamanan siber di Indonesia. Pak Alphonse, terima kasih banyak nih atas sharing informasi dan juga analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Semoga ini juga tentunya bermanfaat bagi pemirsa IDXNL. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Alphonse, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.